Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurmahdia, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD bagian Evaluate Work and Progress. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok 5 yaitu ada Anur Aini, Arifah Safa Famila, Bistok Syihomni, saya Fadila Nurmahdia dan Siti Nur Aziza. Yang pertama, terdapat 7 tahapan rancangan pembelajaran dalam UBD yang dikenal dengan istilah Where to. Yang pertama, W adalah Where and Why, H adalah Hook and Hold, E Explore and Experience, Enable and Equip, R adalah Reflect, Rethink and Revise, E adalah Evaluate Work and Progress, T Tailor and Personalize the work, O Organize for Optimal Effectiveness. Yang pertama. Selanjutnya ada E Evaluate Work and Progress, merupakan kegiatan terencana untuk mengukur dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan. Tujuan evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi keberhasilan, dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 1, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Jawabannya yang pertama adalah memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi kelas tentang tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian sehingga dapat membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan menilai. Yang kedua, mengajarkan keterampilan metakognitif kepada peserta didik. Keterampilan metakognitif membantu peserta didik memahami cara mereka belajar, berpikir, dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi secara terstruktur. Guru dapat memberikan panduan refleksi untuk membantu mereka mengidentifikasi pencapaian dan area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sesi refleksi setelah pembelajaran, di mana memungkinkan peserta didik untuk memikirkan kembali apa yang telah dipelajari, mengidentifikasi keberhasilan, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, ada mendorong peserta didik untuk memberikan feedback pada diri mereka sendiri dan sesama temannya. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan feedback pada diri sendiri dan sesama membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri serta memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, ada menyediakan dukungan dan bimbingan dari guru. Guru dapat memberikan umpan balik konstruktif dan membantu peserta didik dalam memahami kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan memberi arahan untuk perbaikan. Selanjutnya, meminta peserta didik untuk secara teratur memantau kemajuan belajar. Meminta peserta didik untuk memantau kemajuan mereka sendiri, membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab pribadi dan pemahaman yang lebih baik tentang pencapaiannya. Dengan langkah-langkah tersebut, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian untuk mendukung perkembangan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Jawabannya, untuk memastikan keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir guna mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar, mereka melakukan evaluasi diri terhadap aspek keakademikan mereka. Mereka secara aktif memantau kemajuan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, serta secara proaktif merefleksikan pencapaian, kegagalan, dan area perbaikan dalam proses ini. Guru memberikan umpan balik formatif melalui angket atau diskusi langsung. Adapun 3 macam teknik penilaian diri yang dapat dilakukan, yaitu evaluasi kognitif, evaluasi afektif, dan evaluasi psikomotor. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan dari masing-masing evaluasi. Yang pertama, evaluasi kognitif. Topik apa yang Anda pelajari hari ini? Sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut? Ceritakan terkait topik tersebut. Selanjutnya ada apa yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut. Selanjutnya, evaluasi afektif.
Oke. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Adakah dari guru atau teman dari diri Anda sendiri yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran? Apa saja yang membuat tidak nyaman? Adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat nyaman? Apa saja yang membuat nyaman? Selanjutnya ada evaluasi psikomotor. Pada pembelajaran hari ini, keterampilan apa yang Anda pelajari? Apakah dari keterampilan itu yang Anda kuasai? Jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda dalam menguasainya? Selanjutnya adakah keterampilan lain yang Anda rasa sangat kuasai terkait dari pembelajaran hari ini? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Wiggins M. McT 2005 menjelaskan dalam konteks memperbaiki pemahaman peserta didik, guru dapat memperluas kemampuan metakognitif mereka dengan mengkondisikan anak untuk melakukan praktik-praktik seperti penilaian diri, self-assessment, pemantauan diri, self-monitor, dan penyesuaian diri, self-adjustment. Sebagai contoh, peserta didik didorong untuk melakukan refleksi akhir pembelajaran secara jujur, untuk mengevaluasi pemahaman yang telah tercapai dan memahami hal-hal yang masih belum dipahami. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.